Mengapa kembali ke Katolik? 12 alasan pendeta memilih masuk Katolik. Fenomena banyaknya pendeta Protestan yang pindah ke gereja Katolik mencerminkan pencarian akan kedalaman spiritual dan kesatuan doktrin yang kokoh. Banyak yang merasa kecewa dengan perpecahan denominasi dalam tradisi Protestan dan mencari gereja yang menawarkan otoritas yang jelas dan konsisten, seperti yang ditemukan dalam magisterium Katolik. Mereka juga tergerak oleh pengalaman pribadi dengan Kristus melalui sakramen, doa, dan liturgi yang kaya makna. Pemahaman akan sakramen Ekaristi sebagai kehadiran nyata Kristus, serta kesaksian para bapa gereja awal tentang ajaran Katolik, yang konsisten sejak zaman awal kekristenan, mendorong mereka untuk merangkul gereja Katolik sebagai rumah iman yang satu, kudus, dan apostolik. Berikut ini, kami rangkum ada 12 alasan umum pendeta memilih masuk Katolik. 1. Kerinduan akan keterhubungan sejarah. Banyak pendeta Protestan tertarik tentang suksesi apostolik gereja Katolik, yaitu garis kepemimpinan yang tak terputus, dari para rasul hingga para uskup masa kini. Klaim ini memberikan legitimasi historis dan spiritual yang kuat, menunjukkan bahwa gereja Katolik memiliki akar langsung dari gereja perdana. Dibandingkan dengan tradisi Protestan yang muncul jauh belakangan, dan sering terpisah dari sejarah awal kekristenan, suksesi apostolik tampak lebih kokoh dan meyakinkan bagi sebagian orang. 2. Otoritas gereja. Kebingungan akibat penafsiran Alkitab yang berbeda-beda secara pribadi, membuat beberapa pendeta mencari otoritas pengajaran yang pasti. Dalam pencarian itu, mereka menemukan magisterium gereja Katolik, yaitu otoritas pengajaran resmi yang dipercayai dijaga oleh Roh Kudus. Magisterium memberikan kepastian doktrinal yang konsisten sepanjang zaman. Tidak berubah-ubah menurut interpretasi pribadi, otoritas ini menjadi daya tarik bagi mereka yang rindu akan kebenaran iman yang teguh dan dapat diandalkan. 3. Ekaristi adalah kehadiran nyata Kristus. Setelah mendalami kitab suci dan tulisan para bapa gereja perdana, banyak orang mulai yakin bahwa Kristus sungguh hadir secara nyata dalam Ekaristi, bukan sekadar simbol belaka. Pemahaman ini bertentangan dengan pandangan sebagian besar tradisi Protestan, yang melihat Ekaristi hanya sebagai lambang. Keyakinan akan kehadiran nyata Kristus dalam rupa roti dan anggur, menjadi salah satu alasan penting bagi mereka, untuk mempertimbangkan ajaran dan praktik iman gereja Katolik secara lebih serius. 4. Membaca tulisan bapa gereja awal. Tulisan-tulisan tokoh awal kekristenan seperti Santo Ignatius dari Antiochia, Santo Justinus Martir, dan Santo Agustinus, menunjukkan gambaran gereja yang sangat menyerupai gereja Katolik. Dalam hal liturgi, struktur hierarki, sakramen, dan terutama pemahaman tentang Ekaristi, kesamaan ini sangat mencolok. Bagi banyak pencari kebenaran, kesaksian para bapa gereja ini menjadi bukti kuat bahwa tradisi Katolik berakar langsung pada ajaran dan praktik gereja perdana, bukan suatu penambahan belakangan. 5. Asal-usul kanon Alkitab. Sebagian pendeta mulai menyadari bahwa gereja Katoliklah yang menetapkan dan menyusun kanon kitab suci pada abad keempat, melalui bimbingan Roh Kudus dalam konsili-konsili suci. Kesadaran ini membuka pemahaman baru bahwa gereja lebih dahulu ada daripada Alkitab, dan justru gerejalah yang memiliki otoritas untuk menentukan kitab-kitab mana yang diilhamkan. Hal ini menggugah pandangan mereka tentang peran gereja sebagai fondasi iman, bukan sekadar pelayan teks suci yang berdiri sendiri. 6. Kesatuan ajaran. Kekecewaan terhadap ribuan denominasi Protestan yang terpecah karena perbedaan ajaran, mendorong sejumlah orang mencari kesatuan iman yang lebih kokoh. Mereka menyadari bahwa perpecahan ini mencerminkan ketiadaan otoritas tunggal dalam mengartikan kebenaran.
Dalam pencarian tersebut, mereka menemukan bahwa hanya Gereja Katolik yang menawarkan kesatuan doktrin secara universal, dijaga oleh magisterium dan tradisi apostolik. Kesatuan ini menjadi daya tarik bagi mereka yang rindu akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. 7. Teologi sakramen. Mereka mulai memahami bahwa sakramen dalam gereja Katolik bukanlah sekadar simbol, melainkan sarana rahmat yang nyata dan efektif. Sakramen-sakramen seperti pengakuan dosa, ekaristi, dan krisma menjadi pengalaman rohani yang mendalam, di mana Allah benar-benar hadir dan bekerja dalam jiwa manusia. Kesadaran ini mengubah pandangan mereka tentang bagaimana Allah menyentuh hidup umatnya, bukan hanya secara simbolis, tetapi melalui tanda-tanda nyata yang membawa kasih karunia ilahi. 8. Konsistensi moral. Ajaran moral Gereja Katolik tentang kehidupan, pernikahan, seksualitas, dan keadilan sosial tetap konsisten dan kokoh di tengah perubahan zaman. Di saat banyak kelompok Protestan mulai menyesuaikan ajaran mereka dengan tekanan budaya modern, Gereja Katolik tetap teguh mempertahankan kebenaran moral yang telah diwariskan sejak awal. Konsistensi ini menjadi daya tarik bagi mereka yang mencari pegangan moral yang tidak goyah, sekaligus tanda bahwa gereja berdiri di atas fondasi ajaran ilahi, bukan opini manusia. 9. Doktrin Maria dan para kudus. Meskipun awalnya menolak, sebagian akhirnya menyadari bahwa penghormatan kepada Maria dan para kudus bersifat alkitabiah dan tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Mereka memahami bahwa penghormatan ini bukanlah penyembahan berhala, melainkan bentuk kasih dan penghargaan kepada sahabat-sahabat Allah yang setia. Doa-doa syafaat kepada para kudus juga memperkaya kehidupan rohani, karena menciptakan relasi yang lebih luas dalam tubuh Kristus, yang melampaui batas dunia dan menjangkau kekekalan. 10. Liturgi dan ibadah. Mereka menemukan dalam misa Katolik suatu kedalaman spiritual, kehusyukan, dan rasa hormat yang kuat terhadap misteri ilahi. Liturgi misa menghubungkan mereka dengan tradisi ibadah Kristen kuno, yang kaya makna dan penuh kesakralan, sesuatu yang sulit mereka temukan dalam gaya ibadah Protestan, yang sering kali bersifat modern, informal, dan menyerupai hiburan. Pengalaman ini membuka mata mereka, bahwa ibadah bukan sekadar ekspresi pribadi, tetapi perjumpaan suci dengan Allah dalam tubuh mistik gereja. 11. Kerinduan akan persatuan dengan gereja universal. Yesus berdoa agar semua pengikutnya menjadi satu, Yohanes 17 ayat 21, dan beberapa pendeta merasa bahwa persatuan umat Kristen yang sejati hanya dapat terwujud dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik atau universal, dan apostolik. Mereka melihat bahwa gereja Katolik mempertahankan kesatuan ajaran dan otoritas yang diwariskan dari para rasul, yang memungkinkan umat untuk bersatu dalam iman yang tidak terpecah. Bagi mereka, gereja Katolik adalah wadah yang memenuhi doa Yesus akan persatuan sejati. 12. Pertemuan pribadi dengan Kristus dalam gereja Katolik. Akhirnya, banyak yang bersaksi bahwa pertobatan mereka bukan hanya karena perbedaan teologi, tetapi karena perjumpaan pribadi yang lebih mendalam dengan Kristus, melalui sakramen, doa, dan spiritualitas Katolik. Mereka merasakan kehadiran Kristus yang nyata dalam ekaristi, pengakuan dosa, dan berbagai praktik rohani lainnya. Pengalaman ini mengubah hidup mereka secara radikal, mengarah pada pertumbuhan iman yang lebih sejati, dan menguatkan hubungan pribadi dengan Tuhan, yang tidak bisa ditemukan hanya melalui ajaran teologis semata.